Oke, sip. Start. Ya, terima kasih. So, hari ini kita akan membahas tentang menemukan atau mendapatkan beasiswa dan juga negara yang seperti yang kita tuju sebenarnya. Nah, ngomongin tentang belajar itu sebenarnya kita bisa belajar dimanapun dengan program apapun, bahkan dengan self funding juga sangat bisa. Namun, ketika ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, kenapa enggak? So, I think this is a good avenue for everyone, including myself, untuk apa ya mendapatkan kesempatan itu. Gitu. Jadi, memang jika memang tersedia ya kenapa enggak kita coba. Gitu. To begin with, let me introduce myself. My name is Doni Cahyono, you can call me Doni. LPDP awardee 2019, kemudian menyelesaikan Master of Arts di University College London, kemudian sekarang di ASEAN Secretariat as the STI or Science Technology and Innovation Officer or Diplomat level. So now I am based in Jakarta this month, tapi kadang bolak-balik ke beberapa negara karena memang pekerjaannya seperti itu. So yeah, I'm happy that I am now here in Jakarta and to share with you, although it is virtual, but hopefully we can learn one another a lot today. Alright, langsung aja. Ini good to know first ya, sebenarnya. Kenapa sih kita harus kuliah? Nah, kuliah ini yang saya ambil adalah tentang luar negeri ya. Konteksnya ini bukan hanya soal luar negeri atau dalam negeri. Semuanya punya kesempatan yang sama, semuanya bagus, semuanya baik selama kita tahu tujuannya. Nah, yang ini mau saya share adalah mungkin teman-teman banyak tertarik top dunia. Artinya ini mengarah ke mungkin kampus dimanapun itu, terutama luar negeri. Nah, sebenarnya ada statistiknya juga ya, kenapa orang-orang memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Yang pertama yang paling top nih adalah tentang universitasnya. Banyak kampus berkualitas. Yang kedua yang top 2-nya ini adalah tentang program beasiswanya. Nah, atau kampus berkualitas ini apakah hanya ada di luar negeri? Definitely no, tapi apparently yes gitu. Jadi apakah Indonesia artinya tidak baik? Enggak juga, kampus Indonesia juga banyak yang keren. Tapi memang ranking wise atau mungkin recognition wise kita harus juga sadar bahwa em, kita mungkin Universitas Indonesia belum ada yang masuk ke top top 10 atau mungkin top 20 atau top 50 itu masih belum. Jadi memang banyak sekali yang mereka punya semangat untuk belajar di luar negeri dengan harapan mereka bisa ikut standar yang lebih tinggi, dengan kualitas yang lebih tinggi, kualitas pengajaran maupun budaya belajar yang lebih mantap seperti itu. Dan beberapa alasan yang lainnya. Ini menjadi pertimbangan teman-teman nantinya kira-kira misalkan ada yang tertarik untuk kuliah ke luar negeri, alasannya apa? Nah, itu harus difikirkan mulai dari sekarang. Kenapa harus kuliah? Terutama kenapa harus kuliah di luar negeri? Itu akan jadi fundamental question di program beasiswa manapun, oke? Jadi entah itu misalkan LPDP kah, atau mungkin chevening lah dan lain sebagainya. First question atau first thing first yang harus kita sampaikan dan kita harus tahu adalah alasan kenapa kita harus S2 atau S3 dan kenapa kita harus dengan beasiswa itu. We have to know the basis. Next up. Ya, ini adalah list, ini nggak semuanya ya. Tentu saja di dunia ini banyak banget list of scholarship yang teman-teman bisa coba. I just try to sum up few of them. Ada LPDP, I think everyone knows this, terutama teman-teman yang dari Indonesia. Kemudian Chevening ini dari UK, dari government UK. Ada Fulbright dari US, ada juga Australia Awards di Australia, ada ISDB, ini mungkin teman-teman kurang familiar, tapi ada juga ISDB itu Islamic Development Bank, mereka punya juga. Kemudian ASEAN juga ada banyak, kebetulan karena saya juga bagian dari ASEAN, jadi ada banyak programnya. Tapi memang em, yang dilakukan oleh ASEAN sendiri itu promosinya melalui website official atau di sosial media. Jadi kami tidak yang specifically atau dedicated agency atau institution to provide funding like LPDP, Chevening, Fulbright. Jadi yang dihandle kan banyak. Cuma ada programnya juga gitu yang mungkin teman-teman bisa intip di sosial medianya. Banyak kemarin, terutama terakhir saya share itu di Instagram Story kadang-kadang kalau ada atau nggak gitu di LinkedIn saya juga share kalau misalkan ada kesempatan-kesempatan beasiswa, terutama dari ASEAN. Dan itu fundingnya juga cukup oke. Kemudian ada Welcome. Welcome ini mungkin teman-teman juga tidak familiar. Ini juga tidak banyak yang apply tapi ada. Welcome tuh salah satunya yang bisa dicoba. Dan ada Max. Max ini menarik juga. Max itu Ministry of Science and Technology Japan, partner saya juga. Jadi mereka itu memberikan beasiswa kepada anak-anak terutama dari Indonesia untuk
studi lanjut, terutama untuk S1. Nah, untuk S2 dan S3, teman-teman perlu cek dulu. Kalau misalkan mau kepo tentang S3-nya, misalkan mau kuliah di Jepang, boleh juga tanya ke saya, karena kebetulan saya punya beberapa teman dari Max, dari orang kementeriannya. Jadi, there are a lot of options yang teman-teman bisa ambil, tapi yang pasti apapun itu, teman-teman harus tahu dulu apa yang dimau. Nah, kita come to next slide. Wait. Ya, find your purpose. Kita harus tahu dulu tujuannya apa, purpose-nya apa, kenapa kita harus kuliah ke luar negeri secara spesifik, atau kenapa kita harus mengambil beasiswa itu. Kita harus tahu alasannya. Ada beberapa hal yang kita perlu tahu ya. Pertama, kita harus tahu why-nya dulu. Sorry. Why, kenapa kita harus ke sana? Jadi kita harus kontemplasi, berpikir secara dalam, apa sih tujuan dari belajarnya? Apakah kita sebenarnya hanya ingin merasakan pengalaman kuliah di luar negeri, atau memang ini sudah impian kita sejak kecil dan kita memang benar-benar ambis di situ, atau memang kita pengen banget menjadi expert di bidang itu dengan cara kita berangkat ke sana, belajar langsung dari orang yang sudah expert di bidang itu, atau mungkin kita hanya ingin menghabiskan masa nganggur kita, itu ada juga yang seperti itu, atau ada juga yang eh, transisi karena memang baru lulus, atau mungkin baru udah suntuk di tempat kerja, ya udahlah kuliah aja, ada juga. So find your purpose first, harus tahu why-nya kenapa. Yang kedua, tentang mindset. Oke, mindsetnya harus ditata. Kuliah, terutama kuliah luar negeri, itu tidak seindah yang dilihat. Tidak seindah orang-orang yang ceritakan. Banyak sekali proses yang benar-benar bikin keringetan, nangis, dan seterusnya. Karena prosesnya tidak gampang. Mulai dari nulis esainya atau proposalnya, mulai dari IELTS yang dengan standarnya segitu, biayanya lebih dari 3 juta, belum lagi remedi dan seterusnya, belum lagi nanti beberapa orang butuh bimbingan belajar khusus, dan masih banyak tantangan yang lain yang harus dipersiapkan. Jadi, mindsetnya harus benar-benar dimatangkan. Apakah ini benar-benar langkah yang akan kita ambil, atau hanya FOMO, atau fear of missing out, atau hanya sekedar ya udahlah untuk menghabiskan waktu. Nah, kalau misalkan saya boleh menyarankan, ketika teman-teman ambil beasiswa, make sure you have specific purpose. Apa yang mau dilakukan, atau bidang apa yang mau ditekuni, kenapa menekuni bidang itu, dan relevansinya terhadap diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Jadi kita harus tahu tantangannya apa, benefitnya juga apa, kita harus sadar. Tidak hanya sekedar em, mau-mauan aja. Yang ketiga, kita harus memahami desire versus necessity. Sebenarnya itu hanya keinginan doang atau kebutuhan. Nah, itu yang harus di-highlight ya. Kalau hanya keinginan, kita harus tahu juga, maksudnya kita harus develop juga keinginan itu dikembangkan sehingga bisa menjadi sebuah necessity atau kebutuhan. Nah, ketika kita sudah merasa kita butuh S2, kita butuh S3, kita butuh beasiswa ini, kita butuh studi di ini, kita butuh ke kampus ini, nah, itu akan jadi strong point eh, bagaimana nanti teman-teman bisa stand out di antara yang lain. Jadi, segimanapun pertanyaannya, segimanapun isenya, ketika teman-teman sudah tahu itu adalah sebuah kebutuhan, you can answer all the questions, definitely. Kemudian yang keempat, analisis. Nah, analisisnya ini adalah tentang diri kita dan tentang apa yang kita rencanakan diri kita untuk saat ini dan untuk masa depan. Itu yang harus dianalisis. Jadi, eh, analisis juga gimana opportunity kita, challenge kita. Misalkan kita ngerasa, oh, I really want to go abroad, to study abroad, but my English is just poor, misalkan. Nah, berarti ada challenge di situ, teman-teman harus improve English-nya. Misalkan, oh, aku pengen kuliah ke luar negeri, tapi aku punya kondisi tertentu yang di sisi kesehatan. Nah, itu you need to find a way gimana caranya untuk eh, dengan kondisi kesehatan tertentu, berarti berangkat ke negara atau tempat yang mungkin lebih friendly terhadap kesehatan kita. Dan masih banyak eh, konsiderasi yang lain. Bahkan buat teman-teman saya juga yang memiliki disabilitas terutama, itu juga hati-hati, maksudnya ke negara mana yang kira-kira dia sangat disability friendly atau disability friendly. Mereka sangat-sangat mengkonsiderasi itu. Jadi, apapun itu ada opportunity, ada challenge-nya. Teman-teman harus tahu. Jadi, tidak hanya rankingnya atau mungkin popularitas dari kampus atau jurusan itu atau mungkin dosennya, tapi juga harus tahu challenge yang akan kita hadapi ketika memutuskan untuk berada di sana. Kemudian, action plans. Ini penting.
Jadi teman-teman tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya, oh ya ini butuh, tapi tidak ada action plans. You need to find your action plans, to make your action plans. Whether it is written kah, atau mungkin mau dibikin tabel, atau dibikin analisis kah, atau mungkin nanti konsultasi ke teman-teman dari Sinar Consulting, how to do the action plans in real, atau in details. Nah, you have to find your own way, plannya mulai dari mana. Ketika memutuskan, oke mantap, bismillah, atau setelah ini, oke saya berniat untuk kuliah ke luar negeri ke negara X. Nah, persiapannya apa? Kira-kira syaratnya dicek. Oh, IELTS-nya butuh sekian. Oh, berarti menyiapkan uangnya, menyiapkan belajarnya, dan masih banyak lagi itu harus ada action plans. Dan ketika bikin action plans, jangan lupa bikin timeline. Oke. Kemudian, selanjutnya adalah actions. Kalau sudah ada plans, jangan lupa bikin actionsnya. Nah, makanya ketika sudah ada action plan beserta timeline, baru kita actions. Action untuk belajar bahasa Inggris, action untuk nabung, action untuk baca-baca, action untuk cek YouTube, misalkan lihat vlognya orang-orang, atau actions untuk cari contoh-contoh essay yang oke, actions untuk cari kesempatan beasiswa, dan lain sebagainya. Kita memang harus investasi waktu, tenaga, pikiran, dan seterusnya. Itu pasti, ya. Terutama soal cari tahu beasiswa. Dari beberapa list yang saya sampaikan tadi, itu kan banyak, dan tidak semua buka dalam satu kali waktu atau waktu bersamaan. Nah, itu yang harus dicari mana yang sekiranya kita mau atau mungkin kita top atau breakdown jadi top 3 atau top 2 beasiswa yang kita inginkan. Nah, kita akan fokus cari tahu ke situ. Jadi kita akan kepoin informasinya melalui website atau sosmednya mereka. Oke, selanjutnya things to consider when you are taking your continued continuing study di negara lain atau di luar negeri. Yang pertama, kurikulum. Ini first and foremost ya, make it relevant and personal. Banyak sekali kasus yang saya temui, mereka ambil jurusan itu hanya untuk FOMO atau mungkin oh this is something interesting, but there is no relevancy to themselves. This is something that you need to scrutinize ya, to really think of deeply itu bagaimana tentang kurikulumnya. Apakah itu sesuatu yang kita cari, apakah sesuatu yang akan bermanfaat untuk kita atau tidak sama sekali. Nah, itu harus dicari dan dibaca. Itu semua websitenya pasti menyediakan informasi itu. So, teman-teman jangan hanya tergoda dengan nama jurusannya atau mungkin gelarnya MA, MSc lah dan lain sebagainya, tapi dilihat juga dalamnya. Dalamnya bagaimana? Masih yang surface level kah atau sudah sangat dalam? Kemudian tentang bahasa. Bahasa ini penting juga ketika kita belajar di luar negeri, mau mau ke negara mana, karena memang beda-beda. Misalkan teman-teman mau belajar di Pakistan, berarti seenggaknya sudah harus tahu sedikit atau banyak tentang bahasa mereka. Kemudian mau ke Jepang misalkan ya, berarti seenggaknya sedikit-sedikit tahu. Nah, dicek juga seberapa tingkat kesulitan kita. Saya kasih contoh waktu itu saya dapat kesempatan beasiswa, tawaran beasiswa di Cina. Cuma kebetulan saya tipe orang yang saya juga belajar bahasa, beberapa bahasa. Cuma untuk bahasa Mandarin itu jujur saya kesulitan. Walaupun mungkin banyak orang yang mengira saya adalah koko-koko, tapi I don't speak Chinese at all. Saya pernah ke sana untuk exchange pada zaman S1, tapi bener-bener yang I don't know. I mean it feels so difficult. Jadi for me, misalkan kesempatan pun ada di depan mata, tapi saya mikir-mikir soal bahasanya. Iya, kalau bahasa Inggris tiap hari dipakai, kalau enggak bagaimana gitu. Jadi saya tuh konsiderasi juga tentang bahasanya bahwa saya akan kesulitan sesulit itu untuk mempelajari mulai dari aksaranya mereka lah, aksennya dan lain sebagainya. Itu bagi saya pribadi sulit. Nah, ini contohnya, contoh kecil lah. Tapi kalau bahasa Inggris itu udah kayak global language that you need to master. Depending on where you are going to study, itulah bahasanya yang harus dipelajari juga. Kayak gitu. So, kita harus tahu dulu kita sebenarnya suka atau kita mampu nggak ya mempelajari bahasa itu gitu. Kalau memang mampu ya udah go ahead. If you cannot, you need to consider other countries maybe. Yang ketiga, environment. Cek juga lingkungannya. Ceknya gimana? Internet atau kita buka YouTube sekarang semua informasi sudah ada atau boleh nanya ke AI, generative AI, even they can answer your questions bagaimana lingkungan di kota itu, negara itu atau area itu bagaimana, tingkat kriminalitasnya bagaimana, terus apa ya, friendliness orang-orang itu bagaimana, terutama untuk kelompok tertentu, misalkan kita yang Oriental face atau mungkin teman-teman yang Muslim, bagaimana dengan acceptance-nya di sana, terus kemudian tempat ibadahnya bagaimana, itu harus dicek semuanya.
Nah, eh waktu itu karena saya di London, itu saya juga mikir, oh mungkin London is not that apa ya, is not that welcoming, especially for Muslim. Tapi turns out not at all. Jadi kayak ketakutan saya itu sama sekali tidak terjawab. Justru saya sangat 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 puas hidup di London karena memang dari negara UK segede itu, masjid paling banyak ada di UK, komunitas Muslim paling, sorry, di London, komunitas Muslim paling banyak ada di London, kemudian kami juga menjadi panitia pembangunan Masjid Indonesia dan itu lokasinya di London. Seru banget pokoknya, banyak sekali. Bahkan saya Jumatan itu di gereja itu udah sering banget di London itu. Jadi gereja dijadikan tempat Jumatan dan itu hanya jalan 2 menit dari apartemen saya. Hal-hal seperti itu. Jadi kita harus tahu juga environment-nya. Nah, tapi kan gimana? Informasinya kan tidak lengkap kalau kita cek di Google atau di YouTube. Benar. Tapi kan kita bisa cari tahu orang yang tahu sekiranya dari negara itu atau alumni dari negara tersebut. Kita boleh kepo-kepo. Nah, kadang-kadang dari kita itu kita terlalu sungkan atau mungkin nggak enakan untuk bertanya. Just do it. Even when you want to approach me on my Instagram lah atau apapun, just do. Even if you want to ask me questions, misalkan tentang London, boleh banget. Misalkan tentang UK in general lah dan lain sebagainya, even tentang LPDP dan seterusnya. Find a right person to ask questions. Kayak gitu. Jadi kita tahu referensinya kita ke siapa. Syukur-syukur kalau kita menemukan orang yang tepat, dia komunikatif, enak, dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya, ya, tentang living cost. Living cost ini penting juga. Memang kita ada dua hal ya. Yang pertama, skenario dengan beasiswa. It will not be an issue when you have the scholarship, tapi kalau enggak berarti kita harus benar-benar memikirkan gimana nanti living cost-nya. Bahkan ketika kita mendapatkan beasiswa pun, kita juga harus tetap memikirkan living cost-nya. Tidak bisa kita hambur-hamburkan uang, atau tidak bisa kita asal milih tempat, kayak gitu. Kemudian selanjutnya, tentang karir prospek. Karir prospek ini sebenarnya sangat subjektif, tergantung dari kitanya ya. Tapi kita juga harus refer atau kita harus reflect to what has the university offered atau that program offered. Kita harus lihat juga karir prospeknya bagaimana. Apakah nanti akan ada community engagement atau alumni engagementnya yang sangat bagus apa enggak kayak gitu. Contoh kecil di UCL, ada beberapa jurusan yang memang dia itu punya apa tuh namanya, eh milis atau mailing list untuk alumninya. Jadi mereka memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan ke alumninya dan seterusnya itu selalu ada. Dan itu pun pilihan pekerjaannya pun macam-macam. Ada yang mungkin dia on-site yang harus misalkan di UK atau di sebuah negara tertentu. Ada yang bisa dilakukan remote. Dan beberapa teman saya pun ada yang melakukan itu. Apalagi yang di bidang consulting, mungkin beberapa dari teman-teman yang ada di sini sudah berkecimpung di dunia consulting. Nah, itu juga ada beberapa yang menyediakan itu yang bisa diambil sebagai side job atau mungkin apa ya, side hustle teman-teman. Oke, selanjutnya how to write an essay atau proposal. Nah, ini to be very specific seperti yang kita bahas di awal, ini salah satu part yang mungkin sangat teknikal, tapi teman-teman you need to scrutinize this very nicely, very perfectly, dan juga try your best to not make a kind of not I cannot say bad, but less effective essay lah I can say. So how to do this? For me ya, there are a lot of things. First, yang harus dibawa di essay itu yang adalah pertama tentang isu atau concern kita. Oke, banyak sekali yang menulis essay, dia itu membawa masalah yang besar banget, nationwide atau something huge, something apa ya, emerging yang menurut mereka itu penting, tapi mereka nggak punya relevansi di situ. Itu jangan ya, maksudnya bukan jangan sih, sebaiknya dihindari. Jadi artinya gini, teman-teman sekarang bidangnya apa, pekerjaannya apa, konsentrasinya apa, atau ikut aktif di masyarakat di bidang apa, coba temukan apa sih yang sebenarnya kurang, atau apa sih yang sebenarnya bisa jadi isu, dan apa yang bisa disolusikan atau something that you can solve in the future itu atau something yang potential to be solved itu apa. Jadi kita harus tahu dulu kondisi dulu apa gitu. Nah, baru oh sorry itu Mercury is the closest planet to the sun. That's just di ini ya. Belum diedit, but sorry for that. So, itu kita harus tahu isunya atau concernnya seperti apa. Oke. Yang kedua adalah tentang pendidikan. Itu konten yang keduanya.
pendidikannya seperti apa, kita latar belakang dari S1-nya apa, atau mungkin sekarang setelah selama S1 tuh ngapain, dan seterusnya itu harus dijelaskan. Yang ketiga adalah tentang future plan. Future plan-nya itu seperti apa. Itu harus disiapkan. Kemudian karir summary. Karir summary itu kita sedang bekerja di bidang apa, terus kemudian selain bekerja di kantor kita ngapain, itu harus di mention juga di essay. Selanjutnya, nah, ini secara spesifik ya, kontennya per paragraf mungkin I can say yang bisa ditulis. Yang pertama adalah opening in one paragraph. Opening em, optional sih, tapi if you can make nice opening itu juga bagus. Jadi ada opening, ada closing. Itu menarik if you can do that. Kemudian academic background. Kemudian professional background seperti yang tadi saya jelaskan. Keempat, study plan termasuk di dalamnya importance of your study for you and for your community. Jadi ketika kita memutuskan untuk belajar atau memutuskan untuk memilih jurusan tertentu, kita harus tahu pentingnya apa untuk diri kita dan relevansinya untuk kita, dan bagaimana kita itu memposisikan diri sebagai jembatan dari keilmuan itu untuk dibagikan ke orang lain, atau untuk masyarakat, atau untuk komunitas teman-teman, atau mungkin di tempat pekerjaan, dan seterusnya. Itu harus, jadi posisinya kita tuh belajar bukan hanya untuk diambil untuk diri sendiri, tapi kita tuh kayak jadi jembatan gitu loh. Nah, kita posisinya adalah jembatan. Jembatannya itu kita mungkin sebelum kuliah itu adalah jembatan yang masih dalam bentuk rangka. Nah, kita ketika kuliah itu seolah-olah ibaratnya ya kita tuh udah mulai dicor, dikasih besi dan seterusnya sehingga jembatan tuh mulus. Nah, akhirnya pengetahuan atau keilmuan atau pengalaman itu akan disampaikan ke masyarakat atau relevan communities melalui kita gitu. Itu mindset yang harus dibangun. Jadi bukan untuk belajar hanya untuk belajar terus that's it, but you need to think bigger than that. Apalagi ketika kita mendapatkan beasiswa, itu sudah harus lebih filosofis banget tujuan kita. Tuh. Terus yang kelima adalah career plan. Itu harus disebut. Yang keenam, contribution plan. Dan terakhir adalah closing paragraph. Nah, misalkan nih ya, saya kasih contoh tentang LPDP. Kan di situ adalah tentang IC, apa gitu. Misalkan tentang em, apa namanya personal statement judulnya, misalkan. Atau mungkin teman-teman bisa cek, judulnya beda-beda. Di situ kan eh, ditanya IC-nya tentang rencana studi. Disuruhnya 1.500 kata. So how to do that? It's just okay if you write down this way. Jadi kasih opening, tetap academic background, professional background, study plan. Padahal pertanyaan di atas adalah tentang study plan atau mungkin contribution plan. But it's okay if you want to write down this all, 7 points, di dalam 1.500 kata. Karena menulis essay 1.500 kata juga bukan sesuatu yang gampang. Atau kita hanya ngomongin tentang academic background, 1.500 juga susah kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini itu perlu diperhatikan. Artinya teman-teman itu perlu bikin subtitle. Jadi ketika misalkan essay, misalkan LPDP nih, itu essay-nya apa, openingnya apa, nanti dikasih subtitle nih. Yang pertama adalah academic background. Jadi dikasih subheading atau subtitle. Baru nanti dijelaskan di situ. Ntar ada subtitle lagi professional background. Nanti ada subtitle lagi study plan. Jadi enak dibacanya. Hindari nulis isai yang ambiar dari awal sampai akhir, full tulisan tanpa dikasih apa ya segregation, tanpa dikasih pemisah dalam bentuk subheading atau subtitle. Tuh, let me show you after this the example. Nah, this is kind of for me ya, nice example lah. This is mixed. Ada yang punya saya di sini, ada yang punya orang lain dan seterusnya. So let us scrutinize one by one. Yang pertama yang di pojok sini, ini kan dia ngomongin tentang SMI. Jadi dia langsung bawa isunya apa? Jadi dia pekerjaannya yang bersangkutan ini berhubungan dengan SMI atau UMKM bahasa Indonesianya. Dia bilang bahwa di sini tuh ada isu di UMKM. Kenapa dia bawa isu di UMKM? Karena emang dia pekerjanya itu di bidang keuangan, dan dia tuh ngurusin keuangan untuk UMKM. Jadi relevan, nyambung sama backgroundnya dia. Tidak hanya asal nyebut, oh UMKM ada isu nih, UMKM ada masalah nih. Tapi apakah kalian bekerja di sana? Apakah kalian terjun langsung di sana? Enggak, bidang saya biotek. Terus ngapain ngomongin UMKM kayak gitu. Jadi kita harus mencari relevansi yang berhubungan dengan diri kita gitu. Background kita, background pekerjaan kah, background S1 atau apapun itu, yang penting kita tahu isunya dan kita terjun di situ. Yang inilah, ini misalkan dikasih eh,
pembukaan seperti ini, terus ada challenge-nya, terus dia mau address the issue dengan dia belajar tentang microfinance, terutama di UCL. Nah, baru nanti dijelaskan academic background-nya seperti apa, professional background-nya seperti apa, dan seterusnya. Ini yang kedua juga sama. Ini misalkan I completed ini salah satu pembuka aja. Terus nanti baru dikasih related background, baru yang kedua dan seterusnya. So it really depends on you. Ini tulisan saya memang for me ya, if ketika mendapatkan kesempatan untuk ngedit, ini otomatis sudah akan saya rombak. Ini tulisan saya dari zaman 2018. So maybe the quality is not as good as I expect today. So this is just example that I want to show you. Kemudian ada yang ini contohnya nih, yang contoh ketiga ini juga dibikin kayak gini. So I always suggest people to do paragraf, nggak yang ambiar langsung dari atas ke bawah itu jangan. Dan juga dikasih splitnya tuh mungkin kayak sekitar 5 sampai 6 baris itu udah cukup. Jangan lebih dari itu karena akan kayak too long. Nah, contoh kayak ini nanti dia ngasih profile backgroundnya seperti apa, kemudian dia pengalaman kerjanya seperti apa, terus pengalaman kerja yang sebelumnya dan sekarang seperti apa itu dijelaskan. Jadi misalkan isinya diminta 2000 atau 1500, itu tidak ngomongin tentang satu topik tapi banyak gitu. Dengan cara apa? Back to the previous slide, subheading atau subtitle. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh yang lain yang mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman. Em, apakah ini pembukaan atau apa? Ini closing nih sebenarnya sih. Kayak if given the opportunity I am beyond determined bla bla bla. Ini salah satu closingnya. Terus ini dia menjelaskan tentang em, study plan-nya atau mungkin konten dari kuliahnya dia seperti apa. Terus sedangkan yang atas ini juga sama, dia eh, ini adalah dia portrayer isu yang terjadi di kantornya dia, dan kantornya dia tuh bukan hanya tentang kantornya dia, tapi kantor dia tuh punya cabang yang lain, tapi itu isu secara general di perusahaan dia, dan dia itu ingin menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi itu yang diangkat. So make it very personal, don't make a very generic statement. Itu yang perlu dihindari. So next up, ini do-nya ya. Apa yang perlu dilakukan? Pertama, reset. That's the key answer. Reset sebanyak-banyaknya. Apa yang perlu di-reset? For some reasons, for some examples of good essay itu seperti apa, writing itu seperti apa, layoutnya seperti apa. Seperti tadi yang saya tunjukkan itu layoutnya udah masuk. Good example, maksudnya kayak I can say good or nice or decent example juga udah, layoutnya juga seperti itu udah saya kasihkan. Dan juga cari juga eh, style-style yang berbeda dari IC. Mungkin ada yang dari pembukaan tuh dia pakai quote, itu saya juga ada IC yang eh, depannya tuh quote pembukaannya, baru nanti nyambung, 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 nyambung. Kayak gitu. Teman-teman mungkin di sini saya yakin ada yang udah punya pengalaman nulis lumayan mateng, sudah tahu lah bahwa ketika kita nulis sesuatu atau terutama dengan IC yang berhubungan dengan akademik, itu nggak saklek yang harus pertama begini, kedua gini, ketiga gini. Tapi kita feel free to be creative. Even zaman saya dulu waktu kuliah di UCL, itu juga gitu kok, writingnya macam-macam. Bahkan saya start dengan quote itu juga ada, saya start dengan grafis itu juga ada, atau data itu juga ada. Jadi macam-macam approach-nya. Jadi be creative as possible. Selanjutnya, break down your essay by making sub-discussion for more comprehensive and well-arranged essay. Seperti yang tadi saya tunjukkan ya. Bikin breakdown. Yang pertama tentang personal background kah? Kedua, academic background, dan seterusnya. Nah, how to do this? Kita harus exercise, kita harus latihan, latihan, latihan. Jangan pernah mengira bahwa you can be perfect with one shot. Never think of it. Jadi kita nggak akan bisa. Oh, oke lah, saya tidak mau meragukan kemampuan teman-teman ya. Misalkan nulis sekali nulis 3 jam, oke, this is perfect. No, I don't think it's perfect yet, because we need to learn from other people as well, right? Kayak gitu. Jadi tidak tidak serta-merta sekali nulis jadi selesai submit, itu sebisa mungkin dihindari. Tapi kita harus benar-benar review sehati-hati mungkin, dan kita harus latihan, latihan, latihan untuk menulis. Bagaimana menulis secara akademis, menulis secara baik, runtut, dan coherence, terutama menggunakan kalimat kompleks, kemudian diksi-diksi akademis, kayak gitu-gitu perlu perlu belajar. Rasanya udah kayak IELTS writing sih.
Ketiga adalah seek guidance and review from friends or anyone who has capabilities. Jadi teman-teman mungkin di sini punya teman yang udah jadi mahasiswa di luar negeri kah, atau pengalamannya banyak kah, atau bahasa Inggrisnya bagus banget kah, atau dia emang eh, pengalaman penelitian dia sudah banyak banget. Nah, itu boleh cari ilmu dari mereka. Mereka pasti punya kemampuan yang luar biasa yang kita perlu belajar darinya. Nah, untuk melakukan ini kita memang butuh namanya patience, kita butuh kesabaran ya. Artinya kita telaten cari tahu siapa orangnya. Kalau misalkan orangnya nggak bales-bales, ya jangan langsung dongkol dan give up. Enggak, kita harus cari mungkin orang lain atau menunggu dan lain sebagainya. Emang butuh kesabaran untuk hal-hal seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu ensure that your first paragraph will impress the reader and make it clear and strong. Itu yang paling penting. Jadi begini prinsipnya teman-teman. Ketika kita nulis essay, paragraf pertama itu adalah paragraf penentu. Makanya saya bilang coba pakai opening. Ketika openingnya tidak menarik, orang tidak akan mau atau mungkin tidak tertarik untuk membaca keseluruhan. Tapi ketika kita pakai opening yang menarik, orang akan cenderung membaca sampai akhir. Jadi makanya tadi di awal saya bilang, coba diangkat dulu isu. Kasih isu yang relevan dengan kita itu apa. Dan kita kepengen mensolusikan atau pengen kontribusi di bidang itu atau di poin itu. Nah, dari situ nanti akan ada kepo yang pembaca. Oh, ini anak menarik nih bahas tentang SMI. Oh, ini anak menarik nih bahas tentang disleksia. Emang kenapa dengan disleksia? Emang kenapa dengan SMI? What happens? Nah, dia akan kepo di situ. Jadi, kita itu openingnya itu kayak ngasih clue atau ngasih apa ya namanya ya, like attractive part yang membuat orang tuh mau untuk membaca sampai akhir. Itu yang harus diingat-ingat. Sekarang don'ts-nya. Pertama, copy paste. Apalagi zaman sekarang ya teman-teman, saya yakin semua teman semua yang ada di sini tahu lah betapa canggihnya sekarang generative AI. Terutama di sini ada yang dosen dan seterusnya. So I think this is something that we cannot avoid. This is part of the reality, but we need to be mindful of how to use it ya. Jadi jangan sampai copy paste dari Google atau translator. I don't recommend this kind of translator, any kind of translator. Gen AI tools itu jangan highly discourage ya. Bener-bener nulis aja. Ketika teman-teman ngerasa bahasa Inggrisku jelek banget, ya udah nggak apa-apa. Nanti di paraphrase. Nah paraphrase-nya itu pakai Gen AI atau pakai AI, it's okay lah. Tapi idenya itu jangan langsung nanya ke Gen AI. Jadi bedakan ya, ketika kita pakai AI, ini malah bahasa AI. Apakah dia generative AI, apakah dia parafrase? Kalau parafrase, I think it should be fine. Karena kita menganggap, oh bahasa Inggrisku masih basic nih, masih kayak kalimat yang masih simple. Aku pengennya pakai kalimat-kalimat yang di atas langit tuh, yang kata-katanya udah kayak novelnya siapa atau bukunya siapa. Boleh pakai apa para online paraphraser dan seterusnya. Jadi make sure you do your own writings. Dan jangan lupa untuk revisi, revisi, revisi. Itu adalah bagian dari prosesnya. Jadi ketika teman-teman di review orang, dikasih kritikan atau dikasih feedback, jangan baper, jangan menyerah. Jadi ada dua kemungkinan, tiga kemungkinan bahkan. Dia menerima dengan baik dan memperbaikinya. Kedua, dia baper, artinya kayak, ini orang jahat banget sih ngasih komen sejahat itu. Yang ketiga, dia nyerah, ada juga. Jadi, aduh, udah di komen habis-habisan nih berarti aku jelek, aku nggak layak, bye. Pulang, tidur. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang kayak baper, dalam artian, ini anak kejam banget sih ngasih input. Guys, please, we need to be open-minded ya. Jadi, jangan sampai close minded. Artinya ketika kita butuh review orang ya emang kita butuh saran orang, dan itu saran orang tuh untuk membangun kita, bukan untuk dia. Nggak, orang yang nge-review itu nggak ada untungnya ketika nge-review tulisan kita, dan tidak ada tujuan untuk menghina atau merendahkan, tapi untuk memberikan support. Begitupun saya juga kebetulan mengajar eh, mulai dari IELTS lah, kemudian mock-up interview dan seterusnya, dan essay dan seterusnya, itu juga gitu. Komenan saya itu akan sangat spesifik dan kayak apa ya, to the point, dan sangat bisa dibilang kayak agak eh, pedes gitu. Tapi ya sudah, we need to accept those things widely atau mungkin with open heart gitu. Dan that's what I did when I was di 2018 atau 19 itu juga kayak gitu. Minta konsultasi ke beberapa orang, minta reviewnya, dan kritikan mereka tuh saya terima dengan sangat baik. Itu yang akan membuat kita belajar, improve. Kedua, list semua. Jangan pernah ngelis ya, jangan pernah ngelis achievement. Saya tahu di sini pasti banyak orang-orang yang punya prestasi mentereng dan banyak banget, oke. Tapi jangan listing.
Itu banyak sekali yang saya temukan. Dia listing, saya pernah menang ini, lomba ini di IC. No, that's a big no, teman-teman. Kenapa? Karena itu semua sudah ditulis di CV. Jadi you don't have to repeat. Tugasnya IC atau fungsinya IC itu adalah menjelaskan secara lebih elaboratif dan lebih lengkap dari apa yang kita tulis di CV. Kayak gitu. Jadi CV kan only mentioning, tapi IC itu adalah describing. Apakah yang deskripsikan semuanya? Enggak. Something that you think the most relevant gitu. Jadi butuh elaboration. Bahkan dulu saya masih ingat teman-teman angkatan saya itu ada beberapa kan yang memang gagal di UCL beberapa kali sebelum mereka akhirnya diterima. Dan kalau kebetulan kalau saya waktu itu sekali apply, alhamdulillah diterima. Jadi teman-teman yang mencoba ulang ini itu pada ngasih isainya ke saya dan saya lihat, oh ya udah kayak first impression adalah kalian terlalu listing prestasi kayak UCL mah atau kampus-kampus lain kayak nggak perlu deh tahu list of our achievements. Yang penting kayak kita elaborate aja gitu. Apa yang sekiranya relevan dengan background dan dengan jurusan yang kita tuju. Yang ketiga, pokoknya bukan don't avoid ya, ini try to avoid, sorry. Ini avoid, jangan sampai menghindari guidance dari orang. Seperti yang tadi saya sebut ya, ada criticism dan lain sebagainya, kita harus eh, punya mindset yang terbuka dengan kritik, dengan saran dari orang lain. Jangan close-minded. Yang terakhir, don't write too broad discussion. Nah, ini sering juga gini-gini, too broad discussion that has no relevancy with your background atau experience. Ada banget. Jadi ada beberapa kasus yang saya temukan, itu mereka nulis tentang tentang dirinya sendiri, oh dia dari kampung, dia kemudian pindah ke sini, terus kemudian dia dulu dapat beasiswa dan kesusahan untuk membayar, kemudian dia berusaha sebisa mungkin untuk belajar semaksimal mungkin untuk dapat nilai bagus dan sebagainya. Is that okay? Oke, tapi don't make it too long. Dan itu kayak lebih dari 500 kata tuh isinya kayak tentang cerita hidupnya dia. Guys, this is not novel. Oke, ini bukan novel. Jadi you don't have to tell your life story that long. I know some of you might be very inspiring dengan life story. Begitupun juga saya juga punya cerita kehidupan sendiri yang mungkin ya pahit dan seterusnya. Tapi I didn't say it too much on my essay. Jadi saya fokus ke essay itu mau ngapain. Jadi kita tidak humble bragging, kita tidak menceritakan cerita sedih kita, tapi kita fokus. Kita punya apa, kita lagi butuh. Jadi gini, konsepnya ya, ketika kita nulis essay atau pencari S2 atau cari beasiswa adalah kita itu punya latar belakang. Kita tuh punya, ibaratnya kita punya kue. Nah, kue ini itu belum sempurna rasanya kalau nggak pakai condimentsnya. Nah, condimentsnya itu hanya bisa didapat dari kampus itu atau universitas itu atau jurusan itu atau LPDP atau beasiswa yang lain-lain. Jadi itu yang akan jadi kondimen sehingga cake yang ada di depan kita tuh jadi perfect dan layak makan. Kayak gitu loh konsepnya. Jadi jangan berpikir bahwa semua yang harus dikerjakan adalah personal, enggak, tapi kontennya harus yang diverse, topiknya seperti 7 poin yang tadi saya sebutkan ya. So you don't have to tell your stories that long because it will not be interesting anymore bagi seorang pembaca. Oke, lanjut. Nah, sekarang tadi kan ngomongin tentang top top dunia nih. Sebenarnya it really depends on you. So, consider your relevant program and its quality. Yang pertama tentang requirement-nya. Dia butuh IELTS kah, TOEFL kah, Duolingo kah, atau apapun itu, atau Cambridge English Test kah, itu dicek. Semuanya harus di riset. Requirement seperti apa, dan kita tahu infonya, kita bisa nggak nyampe ke situ. Terus yang kedua tentang ranking. Ranking, oh ini itu nggak pakai G ya teman-teman, ini typo, sorry. Rankingnya itu penting apa enggak? Kenapa masih Venus? Perasaan tadi udah saya edit. Sorry guys, I think there is a glitch. So, ranking itu penting untuk dilihat juga. Rankingnya itu apakah dia top uni atau enggak. Misalkan ini true story ya, dulu waktu saya lulus, jadi saya itu belum dapat ijazah, baru aja selesai sempro, itu dosen pembimbing bilang, Don, seminggu lagi tutup nih LPDP, buruan daftar ya. I don't have degree certificate yet at that time. Terus daftar, terus kayak entah kenapa, alhamdulillah lolos sampai wawancara. Nah, tapi dalam waktu singkat itu, saya pusing banget karena mau kampus di mana karena emang belum persiapan gitu kan. Akhirnya iseng aja, pengen yang top 25 deh gitu, top 25 dunia nih gitu. Iseng aja waktu itu ngambil Edinburgh.
Terus ternyata nggak lolos ya memang karena belum punya ijazah dan nggak ada persiapan sama sekali kan. Terus yang second shot baru kayak tahu oh iya. Jadi itu kan nunggu 1 sampai 2 tahun setelah setelah yang percobaan pertama. Dalam durasi transisi itu saya tuh melakukan riset. Maksudnya gini, oh iya ya, makin ke sini pengalamanku makin nambah, kemudian pengetahuan nambah dan seterusnya. Kayaknya dari misalkan punya 50 list top dunia nih. Dulu kan aku milih 25 besar nih ya. Kira-kira bisa nggak ya kalau naik ranking gitu. Misalkan top 20 kah gitu. Terus lihat dulu top 20, oh bisa nggak ya top 10 gitu. Bisa aja. Nah, jadi waktu itu saya fokusnya adalah cari universitasnya dulu terus banding-bandingin. Atau top 10 atau top 15 tuh dibanding-bandingin. Artinya jurusan jurusan yang mau dituju apa itu harus tahu mata kuliah yang mau dicari itu apa. Nah, udah. Jadi saya tuh riset hanya di universitas top 10 ini doang. Usut punya usut, ternyata setelah kita riset dan banding-bandingin, ternyata jatuhnya ada di UCL. Dengan segala pertimbangan, itu jatuhnya di UCL, bukan di kampus lain. Dan akhirnya memantapkan diri untuk situ, dan alhamdulillah, waktu itu IOI juga ranking 1 juga. Sebenarnya ranking itu bukan sebuah meter yang gimana-gimana banget. Tapi ketika kita misalkan diwawancara, kenapa kampus itu berpengaruh, misalkan ranking itu juga cukup satisfying untuk pendengar, terutama konteksnya kalau misalkan seperti LPDP dan kampus yang kita tuju itu ranking top atau fakultasnya atau jurusannya itu rankingnya top itu udah langsung seneng aja gitu orang-orang. Terus yang ketiga, kita harus tahu profesornya. Profesornya siapa yang sudah berkecimpung di dunia itu, terus perannya apa dan seterusnya. Itu kita harus tahu juga. Sehingga kita tidak asal milih kampus, tapi kita tahu bahwa kita mau belajar dari Mister atau Profesor X, Profesor A, Profesor B, dan seterusnya. Dan mereka tuh punya expertise di situ, dan kita mau belajar dari mereka. Dan yang terakhir adalah research-nya. Seberapa impactful. Nah, ini teman-teman bisa cek di Google Scholars dan seterusnya, cari nama profesornya mereka, backgroundnya profesor itu seperti apa, itu semuanya harus dikepoin. Dan itu semuanya available. Dan sah-sah saja. Kemudian, nah ini most popular country to study. It really depends on you guys, tapi ini anak-anak Indonesia ya kebanyakan ya, Australia, Malaysia, US, Inggris, dan seterusnya. Dulu, trennya itu sebelum COVID tuh Australia. Banyak banget sampai overpopulated kalau yang saya dengar ya. Australia dan lain sebagainya pada lari ke sana. Terus ada COVID, setelah COVID pun Australia kan cukup strict ya. Waktu itu tidak menerima banyak international students. Terus trennya lari ke UK. Jadi angkatan saya tuh kayak rasanya banyak banget dari UK. Karena kan saya kebetulan juga waktu itu lurah LPDP yang itu handle London, Surrey, sama Southampton. Jadi kayak ngerasa, banyak banget kayak gitu. Tapi mungkin sekarang trennya udah pada balik lagi ke Australia. Kenapa Australia? Nah, itu salah satu faktornya adalah cari LOE atau acceptance letter di Australia itu lebih gampang. Itu kata orang-orang. I don't know karena saya tidak pernah apply Australia sama sekali. Karena emang dari dulu, dari kecil emang maunya di UK. Eh, jadi ya udah, saya waktu ambil beasiswa itu yang berhubungan dengan UK doang, tidak ambil yang lain. So teman-teman kalau misalkan punya spesifik fokus atau spesifik desire atau spesifik need mau negara apa, kampus apa, mantep. Jadi yang saya artikan tadi 10 kampus yang atau 15 kampus top yang saya cari, itu saya nggak riset 15-15-nya, tapi saya cari yang UK. Jadi yang misalkan UK itu yang mana, ya udah itu yang saya cari. Karena memang dari kecil impiannya pengen ke UK sejak zaman TK bahkan. Jadi ya sudah gitu. I know how should I position myself and how to drive my way kayak gitu. Next up, ini common mistakes. Ini sudah hampir selesai. Jadi setelah ini kita akan Q&A. Common mistake yang dilakukan beberapa orang, terutama dengan essay, itu yang pertama adalah too broad, too many irrelevant information. Jadi terlalu banyak lah informasi seperti tadi kan ngomongin tentang ceritanya dia, pengalaman dia, atau kehidupan yang mungkin dianggap inspiring, tulis semua. Nah itu that's not good ya. Kedua, opinion dan assumption that dominate. Ingat kita kita boleh ngasih opinion, ngasih assumption, tapi jangan banyak-banyak. Jadi sebaiknya ngomongin tentang ya udah profil latar belakang apa, rencana studi apa dan sebagainya. Nah, terkait ini, itu saya selalu bilang ke orang-orang, jangan kampanye. Kampanye maksudnya gini, ketika saya lulus, saya akan begini, 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 begini. Saya akan melakukan ini, saya melakukan ini. Apakah itu sudah dimulai? Belum. Ya berarti itu kampanye. Jadi gini, ketika kita mau memakai wish atau kita plan untuk A, B, C, kita merencanakan apapun itu, seenggaknya kita sudah punya base-nya. Entah itu community engagement-nya kah, entah itu skill-nya kah, entah itu communication atau prior communication dengan orang-orang yang akan dituju kah,
atau sebagainya. Misalkan rencana karirnya adalah bekerja di sini, sudah punya kontrak ke perusahaan tersebut, belum ada. Nah, otomatis kan itu akhirnya kayak menjebak kita sendiri gitu. Jadi sebaiknya make sure kita sudah punya relevansi di situ. Contohnya mungkin magang lah, pengalaman magangnya atau apa, sesuatu yang bisa menjadi base. Apapun bisa menjadi base asalkan kita tahu cara menjawabnya atau menyampaikannya. Kayak gitu. Ketiga adalah irrelevant points dengan unnecessary info. Itu juga banyak. Misalkan seperti tadi yang saya sebut ya, dia jurusannya biotek, ahlinya di biotek. Dia ngomongin tentang UMKM. Kecuali emang dia kerja di UMKM atau membantu UMKM nggak masalah. Tapi kalau nggak ada relevansinya sama sekali ya nggak bisa. Contohnya, misalkan saya nih, backgroundnya sekarang di STI, terus mau mau meneliti tentang misalkan architecture atau berhubungan dengan arsitektur, ya nggak bisa dong, karena memang backgroundnya udah lompat banget ya, walaupun science and technology part part of it mungkin akan membahas itu, tapi apakah saya punya background di situ? Sama sekali nggak, latar belakang pendidikan nggak ada, pekerjaan nggak ada, pengalaman organisasi juga nggak ada yang berhubungan dengan arsitektur. Nah, itu teman-teman harus menyediakan basisnya kayak gitu. Terus yang terakhir adalah TMI atau too much information with personal stories and experience yang seperti tadi dijelaskan. Itu ada juga. So, avoid using your personal stories as humble bragging. Oke. Next up, this is the last slide from me. Preparation matters. Apapun yang teman-teman lakukan, intinya apa? Persiapan. Those who finally get the scholarship are not the smartest and most experienced. Tapi mereka yang mungkin lolos ke beasiswanya, kampusnya, dan seterusnya adalah mereka yang well prepared. Artinya mereka punya open mindset, mau belajar, mau memperbaiki diri, mau mendengarkan saran, mau berusaha lebih keras, mau lembur, mau menginvestasikan uang, waktu, dan tenaganya untuk dia menjadi lebih baik sehingga dia bisa layak diterima. Jadi ketika layak diterima atau enggak itu bukan soal mentereng atau enggak background kita, pengalaman kita, prestasi kita, bukan. Tapi bagaimana kita mengetahui diri kita dan kita convey dengan baik dan kita bisa menjembatani semua pemikiran kita dengan sangat apik di tulisan maupun di penyampaian melalui komunikasi verbalnya seperti itu. So that's all from me guys. Now it's going back to Mbak Rifka. Thank you for bringing this discussion. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Doni untuk materinya, Masya Allah. Sangat insightful banget gitu ya. Tadi udah dijelasin terkait apa sih gitu ya jenis-jenis beasiswanya. Terus juga ada gimana sih langkah-langkahnya gitu ya biar dapetin beasiswa itu. Dan juga tadi udah dijelasin gimana sih konten gitu ya ketika kita mau buat proposal atau esai buat ke kampus tersebut gitu ya. Nah, oke Kak, ini udah ada beberapa pertanyaan. Mungkin aku sebutin ya satu-satu. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lagi boleh disampaikan gitu ya lewat kolom chat atau mungkin raise hand juga boleh. Nah, jadi ini dari Kak Veronica. Jadi terima kasih Kak sharingnya. Bisakah share pengalaman Kakak di UCL dari cara daftarnya, terus tingkat kesulitan pendaftaran, dan sampai kuliahnya gitu ya di sana seperti apa. Soalnya dia juga ingin mendaftar UCL. Oke Oh, Kak, silakan. nice. Oke, oke, oke. Oke, yang pertama dulu ya, terkait dengan UCL. Sebentar. Oke, UCL itu for some people itu susah, for some people ya it's just fine. Tergantung kita mempersiapkan diri. Nah, yang pasti kita harus baca informasinya seperti UCL itu seperti apa, requirement-nya seperti apa. Mungkin sekarang 7, 7,5 atau berapapun, please check. Dan juga apakah kita harus ngirim dokumen secara online atau kita mengirim secara shipment seperti di US. Nah, itu harus dicek juga. Kemudian biayanya itu berapa, admission fee itu harus dicek juga. Yang pasti itu beda-beda dan setiap tahun naik. FYI kalau UCL. Tapi yang pasti gini, UCL tuh bagus. For some reasons bagus dia. Untuk pengajarannya bagus, untuk praktiknya bagus, tapi tergantung dunianya atau bidangnya. Jadi kalau bidangnya teknis, itu bagus banget engineering gitu. Bahkan kalau saya kan dari IOE, Institute of Education, itu juga top rank banget sampai detik ini masih nomor satu di versi QS di dunia. Tapi mungkin yang saya harapkan dari UCL pada saat itu adalah lebih praktikal.
Tapi ternyata enggak, jadi lebih ke fundamental. Tapi bagusnya adalah fundamental things yang kayak gini, fundamentalism ini kayak gini, itu bagusnya adalah menata cara kita berpikir, cara kita menyampaikan ide, itu bagus banget memang. Tapi yang saya harapkan tuh kayak I can create kind of product atau prototype something ketika pulang, tapi ternyata memang enggak. Kenapa seperti itu? Karena saya punya teman dengan jurusan yang sama di University of Hong Kong, dan dia tuh kayak hampir setiap bulan atau bahkan setiap semester tuh bikin prototype atau bikin produk gitu loh. Sedangkan punya kami itu produk bukan produk based. Kalau teman saya yang di kampus lain itu produk based di jurusan yang sama. Itu yang kayak kadang membuat saya jelas. Begitupun dia juga bilang, wah jelas banget karena kita tidak ngomongin tentang fundamentalism dan sebagainya. Jadi ya sawang sinawang kalau bahasa Jawanya. Jadi kayak kita kita lihat satu sama lain lah mana plus minusnya. Nah, prosesnya apakah susah? Sebenarnya lebih gampang karena di UCL tidak ada wawancara kan. Jadi kita cuma submit essay, terus kita tidak perlu menghubungi profesornya, kita cukup submit dokumen di admission centernya, terus nanti ketika diterima, nanti kita bisa lanjut dan seterusnya. Yang pasti kita harus memberikan informasi selengkap-lengkapnya, terutama IELTS kita, terus terus CV dan sebenarnya itu dibutuhkan. Nah, kalau ditanya susah apa enggak, sebenarnya yang membuat gagal itu bukan bukan kita jelek atau bagus banget enggak, tapi sebenarnya gini, kampus ini bukan hanya UCL ya, semuanya mereka tuh cari sesuatu yang cocok apa enggak. Jadi gini, misalkan tadi eh, misalkan nih ya Mbak Rifka mau daftar UCL jurusan X, dia cerita isinya begini begini begini. Nah, nanti pihak jurusan akan ngelihat dia kan mencari ini ya, dia mencari menu A di UCL. Tapi yang aku suapin atau yang aku bagikan ke mahasiswaku itu bukan menu A, tapi menu B. Nah, berarti Mbak Rifka nggak akan diterima gitu karena memang we cannot accommodate. That's the ini ya, the mindset of faculty members atau jurusan atau program members. Jadi mereka itu mengakses kalau teman-teman itu bukan soal dia jelek atau nggak jelek, tapi lebih ke apakah kita bisa accommodate kebutuhan dia, ekspektasi dia, kayak gitu. Jadi kan kita menulis isi itu harus bagus, terutama di dalamnya kita menjelaskan kebutuhan kita apa, ekspektasi kita apa, kebutuhan yang nanti setelah kita lulus itu apa. Nah, nanti dilihat apakah itu accommodating apa enggak jurusan itu. Kalau enggak berarti ya kemungkinan ditolak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi IC-nya memang tidak komprehensif sehingga dia ditolak. Once again, seperti yang tadi saya sebutkan, beberapa teman saya itu akhirnya diterima di UCL setelah beberapa kali nyoba. Nah, beberapa kali nyoba itu yang dia benerin adalah ya tentu saja CV sama IC. Jadi dia ngambil POV lain atau mungkin elaborasinya lebih mendalam dan seterusnya pada akhirnya mereka diterima. Ada juga teman saya yang udah berkali-kali banget daftar UCL nggak diterima, akhirnya dia nyerah, dia cari kampus yang lain. Ya mungkin mungkin saya tidak bisa bilang dia jelek atau nggak bagus, nggak sama sekali nggak, dia juga keren banget. Cuma mungkin tidak bisa diakomodasi oleh pihak kampus kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Doni. Mungkin nanti kalau Kak Veronica belum cukup bisa di chat lagi gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Pramono. Boleh nggak di-sharing trik wawancara? Soalnya saya 10 Oktober nanti mau interview LPDP. Oke, menarik. Tips wawancara. eh Secara umum aja ya, maksudnya karena saya juga membantu beberapa ini untuk wawancara. So, I think the general tips that I can share with you adalah to be mindful about what you are doing and what you are proposing. Ingat, what you are doing and what you are proposing. You have to know everything. Oke, itu yang pertama. Ketika kamu sudah tahu apa what you are doing, what you are contributing, and what you are proposing, and what you are planning in the future, you can answer all the questions very easily. Menurut saya itu sih, ketika kita sudah tahu, kita akan menjawab dengan enak. Kedua, latihan. Mock up sesering mungkin, ajak teman, ajak keluarga, ajak tetangga untuk ngasih pertanyaan ke kita, terus kita yang menjawab. Itu adalah bentuk mock up yang sangat efektif, karena itu yang saya lakukan. Terus yang ketiga adalah dengan taking notes. Jadi kita menyiapkan jawaban, bukan berarti kita menghafalkan, tapi kita bikin notes. Kalau itu saya ya, jadi kayak kita bikin di Google Google Drive, Google Docs. Kita bikin dua kolom, kolom kiri list pertanyaan, kolom kanan list jawaban. Itu saya bikin kayak gitu, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Jadi kayak I created my own template. Apakah itu dihafalkan?
For some reason yes, tapi itu bukan sesuatu yang saya baca. Kan dulu saya wawancara tidak online, jadi langsung di depan orang-orang, 3 orang plus 1 orang, 4 orang, jadi nggak mungkin bawa bacaan, dan itu guidingnya itu sangat bermanfaat untuk saya. Maksudnya note saya itu bermanfaat banget karena ketika saya ditanya ini, saya akan jawab ini, tanya ini, saya akan jawab ini, ketika ditanya ini, saya jawabnya begini. Gitu-gitu, jadi enak. Saya tahu jawabannya seperti apa. Jadi kadang di interview itu ada pertanyaan yang intinya sama atau jawabannya harusnya sama, tapi ditanya dengan kalimat yang berbeda. You know what I mean, right? Jadi jawabannya itu sama, tapi dengan kalimat pertanyaan yang berbeda-beda. Nah, ketika kita sudah tahu dengan persiapkan notes itu, kita tahu cara menjawabnya dengan sangat baik. Dan terakhir, tipsnya adalah belajar komunikasi dengan baik. Kita tidak bisa mengeneralkan orang yang harus pintar ngomong atau dengan public speaking yang bagus. No. Tapi ketika kita walaupun mungkin orangnya pasif dan tidak banyak ngomong, tapi ketika kita sudah have something, Bu, tadi itu yang pertama ya, tahu apa yang dilakukan, apa yang direncanakan dengan baik di kepala, itu akan keluar dengan baik. Tenang aja. Jadi do your best dan berdoa sebanyak-banyaknya. Itu sih, kalau boleh sharing-sharing sedikit dulu, zaman 2019 tuh, literally saya di kantor ya, itu kan ada grup Telegram, itu kayak kontak beberapa orang yang saya anggap dia trusted ya, saya chat pribadi, halo Mbak, Mas, dan lain sebagainya, lagi daftar ini ya, wah kita sama, basa-basi dulu, terus akhirnya mepet, yuk kita ini yuk, mock up yuk gitu. Nah akhirnya itu saling saling mock up bergantian, jadi saya diwawancarai, begitupun sebaliknya gantian. Dan itu saya lakukan ketika jam istirahat, terus malam juga kadang begitu. Jadi kita janjian aja. Terus kalau weekend, waktu itu saya di Surabaya kan. Jadi weekend itu ngumpul sama, kan ada grupnya gitu, siapa yang ini Surabaya yang mau join kayak gitu. Akhirnya apa tuh bahasa anak sekarang? No, bukan apa sih namanya? Ya kita ngopi, bukan ngopi sih, kayak nongkrong aja bareng gitu, terus bikin mock up gitu. Dan dari situ kita bisa langsung latihan dengan banyak orang dan kita apa ya? Kita akan dapat feedback dari mereka. So, I think you still have time until 10th of October, so just do your best. Oke, oke, makasih Kak Doni. Oke, Kak Pramono, ya itu tadi tips dan triknya dari Kak Doni. Oke, lanjut Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Zalika. Esai itu minimal berapa kata dan berapa halaman ya Kak? Oh, ini saya apa nih konteksnya nih? Kalau boleh tahu, judul isanya apa, kan beda-beda. Ya. Australia Awards beda, Chevening beda, LPDP pun beda. Jadi tergantung, dilihat dulu. Nanti ketika teman-teman sudah masuk di portalnya mereka, mereka akan menjelaskan kok minimal isinya berapa. Tapi yang tadi saya sebutkan, bagian-bagian subtitle atau subheading yang perlu dibahas, itu secara umum kayak gitu. Semuanya lah. Jadi secara umum kayak gitu yang perlu dijelaskan. Kayak contoh LBDP itu 1.500 sampai 2.000 kalau tidak salah yang baru-baru ini. Kalau chevening, saya sudah lupa. Saya chevening pernah daftar. Oh pernah, chevening pernah daftar tapi nggak saya lanjutkan karena sudah dapat LPDP pada saat itu. Kalau Australian Word saya tidak pernah tahu sama sekali. Jadi you can find on Google atau tanya orang yang alumni AAS gitu. Oke, oke, siap. Nah, selanjutnya ini ada dari Kak Veronica lagi, Kak Doni. Jadi, terima kasih Kak. Apakah Kakak menerima review atau proofread esai personal statement ke UCL? Dia mau daftar Master Science Entrepreneurship. Boleh, baik-baik aja sama saya. Nggak, maksudnya gini, ada juga yang misalkan ya, saya nggak kenal dia siapa, nggak pernah ketemu, terus dia Ya, nge-follow saya di Instagram, terus japri, I'm just fine if you want to contact me on social media, itu juga boleh ya, banget. As iya, long as you can be polite, you can be respectful, I think I'd love to help. Dan you're not going to be the first ever. Saya sudah melakukan itu banyak, maksudnya beberapa kali, bahkan sejak 2019 kayak gitu loh. Jadi saya sudah sering membaca itu dan I love to. Tapi as long as you can be considerate person ya, I'd love to help. Jadi santai aja, nggak apa-apa. I iya, can help anytime as long as you can also be respectful and considerate. Itu sih, karena kadang ya yang bikin saya agak males ada loh yang nggak ada iya, konteks. Kak minta tolong review IC ya. Oke, tolong kirim melalui email ini ya. Pas udah dibalas hilang aja gitu. Maksudnya kayak ya gimana gitu loh. Maksudnya kayak iya, say something kayak atau nggak gitu. Please just follow up kayak gitu tuh untuk manner lah, lebih ke manner. Nah itu yang kadang kayak bikin saya males aja gitu. Jadi try to be considerate, tapi yang pasti feel free ya. Saya bisa membantu, insya Allah sebisa mungkin saya akan bantu selama you can be cooperative. Yang iya. pasti saya kalau nge-review itu nggak via WhatsApp atau japri-japrian di Instagram doang, tapi saya selalu minta via email, dikirim via email dan saya akan kirim balik via email.
Oke. Nah, ini juga jawaban untuk Kak Pramono ya, bisa dikontak apa namanya akun sosial medianya Kak Doni gitu. Nah, terus ini ada Kak Abu Nawas, Mas Doni, jadi kita langsung ini aja beliau raise hand. Oh, oke, boleh. Halo Oke, Kak Doni, silakan. kita dari univ yang sama dulu S1 dan Oh, juga di organisasi yang sama. Hmm. Mungkin inget Kak Doni? ingat, ingat, ingat. Abun, nice to meet you. Ya, ya Kak, kemarin aku kan daftar LPDP sekarang ini. Mm-mm. Rencananya tuh aku ini pengennya ke PTUD juga, ke luar negeri. Cuma aku gagal di IELTS kemarin yang nggak sampai 6,5 ya mungkin karena persiapannya just 4 bulan doang untuk mulai belajar IELTS. Sekarang aku daftar di universitas dalam negeri dulu. Alhamdulillah bulan depan wawancara. Gini sih Kak, aku pengen tanya untuk mengembalikan rutinitas semangat setelah kegagalan sih Kak, mau bounce back setelah gagal. Ini kan aku dulu semangat banget ketika mau IELTS-nya, ternyata Mm-mm. gagal. Nah, ini udah agak kurang semangat lagi karena ya harus belajar lagi, harus eh, ngeluangin waktu lagi. Itu sih Kak, eh, pengen tahu gimana sih cara bounce back-nya Kak Doni setelah ada kegagalan gitu. Thank you Kak. Oke, oke, sip. Thank you. Mbak Rifka, can I answer Boleh. directly or? Langsung aja, Mas. Oke, siap. So, Abun, thank you ya. Nice to meet you again. Walaupun kita berjarak nih, kamu di Malang, I am here. Tapi nice to meet you. So, cara untuk bounce back sebenarnya back to your own way ya. Jadi kayak gini, kalau mindset saya pribadi untuk ketika kegagalan itu banyak banget, saya selalu melihat adalah kegagalan adalah proses untuk kita improve. Kalau kita nggak gagal, kita nggak akan bisa improve. Maksudnya bukan nggak akan bisa ya. Maksudnya kayak improvement kita ya udah mungkin tidak sekenceng ketika kita sudah merasakan kegagalan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu percaya bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda gitu loh. Jadi udah nggak masalah. Memang itu bukan timingnya gitu loh. Dan yang ketiga, saya selalu bilang rezeki itu tidak datang terlalu cepat, tidak datang terlalu lambat, tapi dia datang di saat yang tepat. Itu yang harus kamu ingat. Artinya ketika kamu gagal tahun itu atau kamu gagal pada saat itu, ya emang bukan rezekimu aja, tak pada saat itu. Mungkin rezekimu tahun depan, mungkin rezekimu 2 tahun lagi, dan seterusnya. Jadi keep trying. Itu yang perlu diingat. Sekali lagi ingat ya, rezeki tidak datang terlalu cepat atau terlalu lambat, tapi dia datang di saat yang tepat. Untuk mendapatkan rezeki yang tepat itu, jangan santai. Kita harus berusaha semaksimal mungkin ya. Artinya itu, ketika kita memang sudah melakukan yang terbaik, kita ngerasa melakukan yang terbaik, kok ternyata gagal, jangan ngeblame yang maha kuasa atau ngeblame ya. Nggak ada yang, nobody atau nothing to blame ya, tapi lebih ke evaluasi diri. Oh ya, I need to improve, but at the same time, oh, this is not meant for me now. Maybe it will be meant for me next year, next 2 years, atau kapanpun itu pola pikirnya dulu. Jadi menurutku, bounce back atau cara move on yang kamu tanyakan adalah pertama dari pola pikir. Yang kedua, baru kamu tanya ke orang. Maksudnya kayak, eh, improvementmu yang kemarin atau mungkin evaluasi dari dirimu kemarin jeleknya ini. Nanti kamu tanya, what should I do? How if I do this way? How if I do that way? How if I do this way? Atau apapun itulah. Nanti kamu cari konsultasi dengan itu. Sebenarnya banyak juga sih sekarang kayak lembaga-lembaga yang memberikan apa ya kayak pelatihan dan lain kayak gitu-gitu for commission anyway, not for free ya. Dan itu ternyata banyak ya. I never know because I never touch on these things anymore. Tapi itu masih ada. So bounce back-nya, sedihnya boleh, galaunya boleh, tapi cepat move on-nya kayak gitu loh. Nah, untuk cepat move on, ya lo harus sibukkan dirimu dengan aktivitas yang baik, ikut kegiatan apapun itu organisasi dan seterusnya. Terus at the same time kamu bikin improvement plan. Jadi kira-kira yang kurang apa? Bahasa Inggris nih, ya udah gimana caranya belajar bahasa Inggris? Aku 4 bulan ternyata nggak cukup. Ya udah ambil les. Oh ambil les, aku nggak cukup duitnya. Nabung dulu, sabar dulu. Jadi once again, timing wise, it must be fine if you can control yourself. Kontrolnya adalah mulai dari itu. Semua hal itu dipertimbangkan. Bukan hanya soal aku mau kuliah luar negeri titik. Ya jangan memaksakan diri ketika you are not ready. So
yes, we have the ambition, that's true, and that's fine. Tapi we need to also see ourselves. If you think that you cannot finish or if you cannot succeed nicely at that time, ya you need to make improvement, whatever it takes. Ya, mulai dari takes tenaga, takes money, takes waktu itu akan terjadi gitu. So that's fine. Nggak perlu apa ya, nggak perlu galau-galau. Dan even for me ya, jangan dikira oh sekali sekali nyoba one shot berhasil. Ya itu tadi salah satu contoh. Tapi kan darah, air mata, keringat di balik itu juga banyak yang tidak diceritakan gitu loh. Bahkan waktu S1 pun kayak udah mengalami kegagalan berkali-kali. Contohnya kayak ikut lomba apa, ternyata gagal, ikut exchange dan lain sebagainya, ternyata gagal, lomba IC dan sebagainya, berbagai lomba dan seterusnya kegiatan waktu itu yang saya tidak berhasil. And that's fine gitu loh. Dari situ akhirnya belajar banyak. Akhirnya ketika udah menghadapi beasiswa dan seterusnya, ya udah biasa aja. Itu baru yang level beasiswa maupun belajar. Belum lagi level pekerjaan. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ngerasa pengen bekerja di tempat X tapi gagal, itu galau dan sebagainya. Itu kalau kita udah punya pengalaman yang sebelumnya udah mateng, udah punya pengalaman kegagalan berkali-kali, kita kayak apa ya? Jadi lebih tahan banting aja gitu. Jadi kalau ada kegagalan yang lebih menyeramkan di depan, oh ya seenggaknya kita udah punya pengalaman untuk menghadapi kegagalan, jadi kita santai aja. So once again it comes back to your mindset and how you see yourself now, in the past dan in the future. Kayak gitu. Nah, oke, makasih banyak Kak Doni. Oke, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Bu Rida. Kak, apa ada tips buat yang apply beasiswa tapi prestasinya biasa aja atau average, misal bukan cum laude gitu ya? Apa yang harus ditonjolkan khususnya di essay dan interview? Oke, oke, oke. Eh, Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu Rida. Bu Rida, this is very interesting question. I keep receiving these questions karena banyak orang yang mungkin dia kayak minder, dia nggak pede, dia nggak punya prestasi akademik yang mentereng, dia tidak punya gimana-gimana yang keren dibanding orang lain gitu kan. Nah, yang harus dilakukan apa? Kita harus kontemplasi. Kita keunggulannya di mana? FYI, ada orang yang pinter banget, punya prestasi banyak di bidang akademik. Ada juga orang pintar di bidang non-akademik. Ada orang pintar banget di bidang sosial. Ada orang yang keren banget di bidang karya. Ada kelima, orang yang pintar banget di bidang public service. Atau yang mirip-mirip dengan sosial lah. Jadi, which one are you excel in? Itu yang pertama. Dan masih banyak sebenarnya keunggulan-keunggulan yang lain, bukan hanya lima ya. This is something that came to my mouth aja. Tapi itu yang perlu dipertimbangkan. Artinya gini, ketika kita tidak punya pengalaman yang menang, menang, menang apa, coba kita lihat, apakah kita sedang membantu atau kita barangkali terjun di masyarakat untuk social charity is just one shot lah ya. I can say like social advocacy, apakah kita punya social advocacy, itu diangkat. Atau mungkin kita punya pengalaman kerja yang matang banget, udah belasan tahun, puluhan tahun, itu yang diangkat. Atau mungkin kita punya pengalaman untuk volunteer bertahun-tahun, itu yang diangkat. Kalau boleh saya cerita sedikit ya, Bu. Saya, alhamdulillah, memang punya beberapa prestasi. Tapi itu nggak saya angkat sama sekali di IC. Sama sekali nggak ada. Saya cuma bawa itu di CV. That's it. Di IC dan di wawancara, ya, IC dan wawancara. Yang saya omongkan adalah advokasi saya. Apa itu? Jadi waktu itu saya kerja ngantor. Normal lah, kita kerja cari duit buat makan dan seterusnya buat bertahan hidup di dunia ini normal. Tapi di luar pekerjaan saya itu dulu ngajar di sebuah panti asuhan. Jadi kayak saya bikin komunitas apa ya komunitas sosial. Tapi sebenarnya mainly it was done by me sih karena I was not that good engaging many people to join me. Untuk ngajar anak-anak di sana. Dan kebetulan di sana itu banyak anak-anak disleksia. Jadi saya ngerasain banget, saya nggak punya background psikologi mungkin atau tidak punya background tentang pendidikan anak usia dini, harus mengajar anak-anak sedangkan kesabaran saya mungkin saya rasa pada saat itu ya itu tipis tisu dibagi sekian lembar saya nggak tahu. Terus harus ngajar anak-anak yang anak-anak kecil, anak panti punya disleksia. Itu rasanya udah kayak pengen makan nih bocah-bocah gitu. Tapi dari situ saya kayak telaten aja dijalanin jalanin terus jadi setiap pulang kantor dari jam 5 atau mungkin dari jam setelah maghrib kadang-kadang ya pokoknya pulang kantor lah saya datang ke situ sampai jam 9 malam setiap hari kecuali hari Minggu biasanya saya break karena butuh istirahat kan setiap hari voluntarily karena saya ngerasa kayak oh ini anak kalau malam nggak ada tempat belajarnya nggak ada teman belajarnya so I help them. That's it. Terus itu berjalan selama bertahun-tahun, kayak 2 tahun lebih.
Dan itulah yang justru menjadi motivasi saya kenapa saya ambil edutech gitu loh. Karena saya ada kebutuhan di bidang teknologi, saintek terutama, untuk anak-anak pembelajaran untuk anak-anak disleksia. Itu yang saya angkat. Terus habis itu, eh, waktu ditanya prestasi terbaiknya Mas Doni apa, saya nggak ngomong list prestasi yang sudah saya dapatkan secara lokal, nasional, internasional. I don't care about them at all. Itu udah kepuasan tersendiri di sisi lain. Tapi yang saya angkat apa? Jadi yang waktu itu saya dibilang kayak gini, di essay maupun di ngomong ya. Jadi hal yang paling saya banggakan adalah ketika saya bisa mengantarkan anak dengan disleksia ini membaca. Dan itu butuh proses lebih dari 2 tahun untuk mulai dari mengenal bentuk, mengenal huruf, nulis, membaca, sampai akhirnya dia bisa membaca. Itu bener-bener yang kayak very fulfilling, deep from my heart. And that's what what I highlight from my profile. So I didn't talk about pernah menang A, menang B, menang C. Never. Tapi saya fokuskan ke situ. Oke. So for your case, if you are, for example, teacher, lecturer, or whatever it is, try to find something that relevant to you. So you don't have to show off your achievements atau prestasi duniawi itu something yang mungkin kita happy memang, tapi itu bukan sesuatu yang the one and only. So you can find other alternatives or other ways to show you up and to make things different from you dibanding orang-orang yang lain. Jadi ketika ditanya what makes you different, you know how to answer, you know what's the need and you know what to do. Lanjutan ceritanya gini. Jadi waktu ditanya interview selama atau IC-nya itu atau dengan UCL dan lain sebagainya, dikasih pertanyaan jenis apapun saya makan aja gitu. Kenapa? Karena udah tahu bahwa ini loh Bu, di sini tuh teknologinya sangat minim dan tidak ada. Terus gimana Mas? Emang kamu pernah belajar ini? Oh, saya dulu belajar psikolinguistik waktu S1. Terus gimana? Kamu emang kalau mau kuliah jadi mau ngajar? Oh, tidak harus mengajar, tetapi saya sudah bergabung di komunitasnya melalui sosial media dan kelompok pengajar anak disleksia dan jadi saya juga sudah bergabung dengan organisasi ini. Jadi itu yang diangkat. Artinya kita tuh punya ladang, kita punya cari ilmu kan. Ladangnya ilmunya mau ditaruh di ladang yang mana? Kita tahu tempatnya gitu loh. Karena ada juga yang beberapa case orang dia resign dari tempat pekerjaannya lalu S2. S2-nya nanti pulang mau kemana? Saya akan apply di sini, saya akan apply di sini. At that time I did the same ya, tapi that's not good start lah. Jadi you have to show selain jadi job seeker, you have something else to offer. Kayak gitu. Yaitu dengan apa ya komunitas sosial yang kita pernah bantu kayak gitu-gitu. Oke, makasih banyak Kak Doni atas jawabannya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Kak, ada dari Kak Febri. Nah, jadi izin bertanya Kak, sebelumnya saya kan S1 di kebidanan. Nah, setelah itu saya riset ranking universitas dari jurusan tersebut untuk gelar master. Nomor 1 itu ada Universitas of Pennsylvania. Pennsylvania, ya di USA gitu ya. Dan nomor 2 itu King College London gitu ya. Namun di sini saya ingin menjadikan salah satu alasan memilih KCL dibandingkan University Pennsylvania itu ya, karena di UK jadi salah satu negara dengan angka kematian ibu terendah di dunia. Nah, sedangkan USA jadi salah satu negara maju dengan angka kematian ibu yang termasuk tinggi dibandingkan UK gitu ya. Apakah bisa menggunakan alasan tersebut, Kak? Hmm, bentar. Saya coba baca ulang ya. Nomor 1 di nomor 2 di King College. Iya, Namun di sini saya ingin menjadikan salah satu alasan kenapa milih KCL dibanding Univ. Oke, sebenarnya sih nggak masalah, cuma agak-agak terlanjur ya. Jadi gini, ketika kita punya beberapa pilihan ya, 1, 2, dan 3. Ketika interview, yang kita highlight ya nomor 1, tentu. Bukan nomor 2. Harusnya kayak gitu, logikanya ya. Tapi for some reasons, if you really need to highlight second option instead of first option, ya you have to convince them that it is worthwhile. Tapi nanti akan ada jadi pertanyaan lah, kenapa tidak menjadikan Hmm. KCL jadi nomor 1 instead of nomor 2? Coba deh, mungkin mbaknya atau masnya bisa open mic, kita bisa Iya, ngobrol mungkin. iya. Boleh silakan Mas Febri jika ada yang ingin disampaikan, biar lebih enak gitu ya komunikasi. Jadi ketika memang harusnya ya, itu yang disampaikan adalah yang first option atau first priority. Tapi ketika if Iya, you want to highlight second option, ya otomatis pewawancara akan nanya lah, terus ngapain menjadikan KCL nomor 2? Kenapa nggak nomor 1 gitu loh. iya. Oke, gimana Kak Febri kalau misalnya mau gitu ya komunikasi langsung silahkan gitu.
Oke, mungkin Kak sambil nunggu Oke, pertanyaan terakhir oke, gitu ya. saya Berarti, lanjutkan sedikit lagi ya, satu oh kalimat boleh, lagi boleh terkait silakan. pertanyaan tadi. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja untuk highlight yang nomor dua, karena memang kita punya reasoning yang sangat logik dan lebih komprehensif. Oke, that's totally fine. Tetapi Ya. kita harus juga bisa meyakinkan bahwa kita tidak melakukan sebuah kesalahan fatal di awal. Artinya gini, orang akan mengira, lah ini anak berarti nggak riset. Kenapa dia menaruh ini nomor dua instead of nomor satu? Harusnya kan nomor satu karena dia membahas tentang KCL, pensilnya Pennsylvania baru nomor dua, tapi kenapa sekarang di switch kayak gitu? Itu harus diantisipasi jawabannya. Nah, mungkin kamu punya jawaban yang lebih diplomatis untuk mengatakan bahwa kenapa waktu itu milih pensil nomor satu dan KCL nomor dua. Nah, itu harus ada justifikasinya gitu. Jadi tidak Halo. hanya karena nanti akan membingungkan pewawancara gitu loh. Artinya gini, ketika kita mau dapat beasiswa, kita punya tiga pilihan. Yang penting lolos aja dulu. Kalau apalagi kalau belum punya LOE ya. Kalau udah punya LOE mah udah pasti. Contohnya pilihan pertama udah LOE, pilihan dua, sorry, pilihan pertama udah LOE, sorry, satu belum LOE, pilihan kedua sudah LOE, pilihan ketiga belum LOE. Jadi yang LOE-nya sudah dapat tapi di pilihan kedua. That's fine, easy. You can explain to that way gitu. Tapi ketika tiga-tiganya belum ada LOE sama sekali, coba fokus dulu untuk menunjukkan konsistensi kita, lolos dulu, baru nanti deh kalau udah lolos, udah terserah mau daftar di mana. Kayak gitu. Jadi ada fleksibilitas yang sebenarnya kita perlu manfaatkan. Kayak gitu. Oke, oke, makasih Kak Doni. Tadi kayaknya Mbak Febri mau ini ya, mau berbicara gitu ya. Boleh Kak di open mic aja. Oh iya Kak, izin Kak sebelumnya maksud dari nomor satu dan nomor dua itu maksudnya di jurusan tersebut. Jadi kan ada tuh salah satu web yang kayak menampilkan apa ranking-ranking universitas dari suatu jurusan kan atau kayak keilmuan gitu Kak. Nah Hmm. di situ tuh nomor satu itu University of Pennsylvania, yang kedua itu King College Oh, London. Jadi maksudnya bukan dari pilihan saya nomor satu, oh, nomor dua alah. gitu. Oh, paham, paham. Iya, Teman. saya takut Oke. gini Kak, saya takutnya jadi kan saya pilih nomor dua ini kan King College London. Nah, saya takutnya nanti ada pertanyaan, Ya, kenapa nggak pilih nomor satu gitu? I Kenapa know, pilih I nomor got the dua? answer. Ya, I got the question. Iya Kak, Teman-teman, silakan disimak. Ini pertanyaan keren banget, ini menarik banget, terima beneran. kasih Kak. Kenapa? Karena banyak orang yang terjebak dalam konteks yang sama. Jadi yang harus dipilih yang mana? Pertanyaan dari Febri tadi, yang diambil yang mana? KCL lah, udah jelas. Walaupun rankingnya, nanti kalau ditanya, tapi kan rankingnya ada yang lebih tinggi. Nanti jawabnya gini, Febri. Bapak, Ibu, kenapa saya ambil KCL ketimbang ini? Kamu jelaskan bahwa misalkan ranking, oke lah, konteks bahwa angka kematian atau apapun tadi yang kamu sebutkan di UK mungkin lebih rendah dibanding US itu one thing. Tapi that's not the main answer ya. Itu second atau third answer can be. Tapi the first answer adalah kurikulumnya yang kamu cari. Bahwa di KCL itu tuh ada kurikulum ini yang itu tidak disediakan di ranking si nomor satu itu nggak ada, Pak. Gitu loh. I give you one example. Waktu itu kan gini, dari tiga pilihan yang disediakan LPDP, I only took two options. Saya nggak ngambil pilihan ketiga karena kayak nggak mau pusing aja gitu loh, kayak saya menghemat pikiran saya aja, aku fokus aja ke UCL, fokus aja ke UK, nggak mau pakai yang lain, nggak mau noleh yang lain waktu itu. Jadi waktu itu ditanya kayak gini, kenapa Anda tidak, Mas, jurusan pendidikan di Australia dan di Amerika bagus banget, kan harusnya lebih baik ngambil di situ daripada di UCL. Nah, saya udah riset, ya udah jawabannya enak aja. Bapak, Ibu, yang pertama, ranking dari UCL itu nomor 8 di dunia, tapi di IOIN itu nomor satu di dunia secara QS World Ranking. Ini mungkin nggak relevan dengan jawabanmu, tapi it's okay. Don't make this as the first answer. For me, it's first answer karena udah nomor satu. Kenapa harus dipakai jadi jawaban yang kedua? Ya otomatis ini jawaban nomor satu kan. Yang kedua, saya bilang, Bapak, Ibu, di sini yang membedakan adalah ada mata kuliah bernama AI, Artificial Intelligence, and Data Analytics in Education that I cannot find somewhere else di universitas atau di jurusan apa serupa di dunia. Di negara manapun tidak ada. When it comes to data analytics, this is something that has been very relevant to my advocacy to help these dyslexic children, and this is something that I really need to improve my skills and also to leverage the process. Dan itu yang saya cari, dan itu cuma ada di situ, bukan ada di kampus atau negara dua ini nggak ada sama sekali, Bapak Ibu. Jadi this is very specific and unique reason why I should take this one, UCL instead of other unis atau other countries. Yang kedua, waktu itu I said, di situ ada yang namanya mata kuliah yang spesifik judulnya lupa kalimatnya, tapi di situ kita tuh bikin prototyping.
dan kita melakukan analisis dan bisa ada kerjasama dengan trust fund yang ada di sana. This is something that has been very interesting dan very personal, and this is something that I need kayak gitu loh. So konteksnya seperti tadi yang Febri jelaskan, misalkan ranking 1 ada ranking 2, go for ranking 2 atau enggak, maksudnya go for KCL. Yang penting kamu punya specific reason. Once again harus spesifik. Nah, baru nanti alasan yang kedua atau ketiganya terserah. Kamu boleh jelaskan bahwa ini loh angka kematian di UK lebih rendah, dan tapi kamu jangan ngomongin di UK doang ya, karena UK tenaga kesehatannya bukan dari KCL doang BTW. Jadi kamu harus relate how this KCL itu impacts kepada itu atau contributionnya kepada angka kematian yang rendah itu seberapa besar. Jadi jangan out of context. Artinya apa? Ketika kamu ngomongin KCL karena memang di UK rate atau angka kematiannya rendah, apa hubungannya sama KCL? Kamu harus menyambungkan itu. Kecuali kamu misalkan bilang, dan treatment di rumah sakitnya KCL tuh the best, Bu, misalkan. Nah, itu baru kamu mention di situ nggak masalah. Jadi itu yang perlu banyak hal. Jadi ada juga misalkan di Australia itu kampus yang tidak pakai tesis atau disertasi, tapi mereka pakai magang. Itu juga jadi alasan yang sangat spesifik, itu bisa. Ada juga kampus yang dia menyediakan eh, pitch competition ketika di akhir. Itu juga menarik. Jadi kamu harus tahu sisi uniknya di mana, lupakan ranking. Karena ranking hanya angka dan itu QS word. Kebetulan punya saya kan ranking 1, ya udahlah tenang. Cuma misalkan punya teman-teman ternyata tidak nomor 1 banget, ya udah cari aja uniqueness jadi jurusan atau program itu apa, itu diangkat sampai dalam, insya Allah yang nanya akan diem. Karena kayak kayak you know what to do gitu loh. Karena kita kita menunjukkan bahwa kita tuh paham dan kita tahu kenapa harus di situ, bukan yang lain gitu. Kayak cari jodoh lah, kenapa harus dia, kenapa nggak mau yang lain gitu. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Doni. Berarti udah kita cukupkan ya untuk Q&A-nya gitu. Oke, makasih banyak atas jawabannya juga. Nah, mungkin ini Kak sebelum menutup sesi pada siang hari ini udah menjelang siang, kami ingin memberikan apresiasi kepada Kak Doni gitu ya. Sebentar. Jadi berupa sertifikat Kak, semoga bermanfaat. Ya teman-teman, so while waiting, so feel free to reach me out ya anytime. Ya. Dan kalau nge-follow please jangan pakai akun fake, karena saya selalu nge-delete orang-orang dengan akun fake. Oh, oke. Oke ya. Jadi silahkan teman-teman bisa di-connect gitu ya sosial medianya Mas Doni gitu ya. Nanti insya Allah beliau akan sangat terbuka gitu ya untuk bisa menyampaikan saran dan juga mungkin tips-tips lainnya gitu ya. Dan jangan lupa connect ke Sinar Consulting ya teman-teman. Nah, oke betul. Terima kasih Kak Doni. Oke, siap. Oke, baik teman-teman sekalian, makasih banyak atas waktunya ya sudah menyempatkan hadir. Insya Allah kita akan ketemu di acara-acara selanjutnya gitu ya. Tetap dipantau aja IG Sinar ataupun nanti bisa kami infokan juga lewat WhatsApp grup. Oke, insya Allah. Maaf juga nih kalau misalnya ada kekurangan gitu ya dalam menyelenggarakan acara ini. Kami tutup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Kak.